Baiklah, oleh karena telah dinyatakan sah, kita lanjutkan kepada acara berikut, yaitu nomor 2, laporan pertanggungjawaban dari pengurus dan pengawas tahun 2025. Untuk itu kepada Bapak Ketua Koperasi Indonesia Pojok disilakan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Hadirin sekalian yang berhormat, baiklah kita lanjutkan. Bagaimana kita melalui beberapa hal, beberapa permasalahan sudah nampak jelas. Disilakan, mungkin Bapak dan Ibu sudah menelaah buku laporan dan sebagainya. Namun sebelum itu kami mempersilahkan kepada pengawas kalau barangkali ada hal yang perlu disampaikan. Silakan. Terima kasih kepada Ketua yang telah memberikan kesempatan kepada saya sedikit menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu para anggota koperasi yang saya hormati, minta lupa kepada bapak-bapak pendamping dari Menkopina dan kantor Kabupaten Ciamis. Sungguh berbahagia pada hari ini saya bisa bersuara berpangkat dengan Bapak dan Ibu sekalian dalam mengoreksi atau memaparkan apa-apa yang telah dibuat oleh pengurus dan pengawas Koperasi Indonesia pada tahun 2020. Mungkin Bapak dan Ibu merasa jenuh karena hasilnya seperti ini juga. Dan tak lupa kepada Pak Ricardo yang selama 1 tahun beliau telah berusaha mendatangi para anggota dari rumah dan ternyata ada keberhasilan kunjungan ke rumah-rumah itu menghasilkan menurut laporan dari sekolah tadi berkisar 10 juta. Kalau dari hari ke hari terus digeluti dan diusahakan, alhamdulillah. Karena tanpa ada usaha tidak ada hasil. Jadi oleh karena itu, kalau Bapak dan Ibu masih setuju, karena Pak Ricardo berkompeten dan ada kesempatan waktu untuk kunjungan rumah, mengingatkan kepada para anggota yang punya utang yang sulit membayar, tapi kalau mengunjungi rumah, alhamdulillah ada. Kami mohon kesediaannya kepada Pak Ricardo untuk terus meneliti masalah pertanian
yang sulit itu mengetuk hati para anggota yang utangnya sulit membayar. Kita berupaya mendatangi rumah, sudah sering melalui Pak Dikano dan rekan-rekan. Yang tadinya Pak Dikano ada temannya yang setiap bungkus ya, satu orang satu, ada ibu-ibu, diperkirakan ibu-ibu akan tekun dalam melakukan pendataan. Ternyata satu kali melangkah langsung mundur tidak menyertai Pak Dikano kembali. Nah, selanjutnya barangkali dengan melangkah kunjungan Pak Dikano datang dari rumah ke rumah, alhamdulillah ada hasilnya. Karena itu akan berhasil kalau ada terenyuh hatinya untuk membayar utang. Karena kita tahu ya bahwa utang itu tidak bisa dibawa mati, nanti kalau utang dibawa mati nanti di akhiratnya kasihan. Kita harus merasa takut dengan membawa utang. Yang datang di sini saya yakin tidak punya utang. Betul Bapak dan Ibu? Koperasi ya terutama. Betul. Oh ya, tabungan dulu. Tabungan yang ditarik. Ayo kamu dulu nabung semangat. Semangat karena ada sesuatu. Tetapi pada akhirnya mau ditarik jadi sulit. Kita mendoakan kepada yang punya utang, mudah-mudahan Allah hatena dijebarkan, rezekina dijebarkan, karena terus diatur dan diatur itu SKPP, SK pensiun dan jenis itu tidak ada obat kita merayakan yang ajar dalam supaya ayat lagi sebutin kata bagian dan utang terus disalahkan dengan lunas hingga jadi lunas sudah praktek antara kurangnya juga mayarnya boro-boro CF dengan dompet si ayahnya ada dari ayahnya cepat dan kaunya mudah-mudahan kita berkata sabar semuanya. Mudah-mudahan rezekinya si ditambihkan dina pensiunan dina pertanian, dina peternakan, dina sanes katen. Tuh imana nanti sina sadar. Umur juga sekitar 10 lebih dulu pastinya isi sampai dari tanggung jawab anak itu artinya mereka itu untuk sama darungan rasanya darungan ya sama berbuat dari kebalian demokrasi dan darungan terus mudah-mudahan doa kesadarannya dikabul anggota-anggota utama aset nalayan sing ayat hasil isi ke di tanah divisi pasti ditanya di dalam kantor apa kalau keterangan segala anak utangnya tidak dibayar pribadinya keluarga tidak dibayar sehingga si bro nanti tergantung atau nya bapak ibu orang jatuh tempat dulu sana kembali pada dominan di sisi beriman itu pada kurang ada operasi gangguan atas di bulan itu kan negara kebutuhannya doa ke si reak manasnya jembatannya mudah-mudahan koyok kira-kira bayar sampai ulangka kalah dianggap bayar pengacara walau nasib dan
saya bisa ngajak di situ nanti aktif nanti dan saya terus tadi mah bawa makan lelah yang pasti lelah ternyata yang benar bisa dibahas itu terus kita bahas kita ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada langsung di sana dulu ya. Terima kasih kepada pengawas yang telah memberikan masukan merupakan motivasi untuk mudah-mudahan karena yang masih punya akan untuk segera Hadirin sekalian yang kami hormati, kita lanjutkan saja barangkali untuk mempercepat karena waktu sudah menunjukkan 10 menit. Mudah-mudahan sebelum zuhur bisa selesai. Acara selanjutnya yaitu pandangan umum. Ya. Untuk pandangan umum dipersilakan sebebas mungkin, tapi kami perlu minta kejelasan, ketegasan. Pandangan umum mau dibagi berapa babak, ya, atau berapa termen? Tiga. Satu atau dua? Dua. Nanti Pak Handika, maaf ya belum dikasih kesempatan untuk melaporkan hasil penagihan nanti sekaligus sambil membahas rencana anggaran pendapatan dan belanja tahun 2026-27. Pandangan umum dibagi terdiri dari 2 termen. Satu termennya berapa orang? 3. Bebas atau tidak? 3. Setuju 3? Ya. Pandangan umum 2 termen, 1 termennya 3 pembicara. 1 pembicara tidak dibatasi waktu, membatasi sendiri. Mangga. Untuk selanjutnya kita buka untuk termen yang pertama, pembicara yang pertama. Ya, termen 1, pembicara 1, Bapak Rayu. Pembicara 2, mana? 3 orang. Cukup? 1 orang? Sambil menunggu. Ya. Silakan. Untuk pembicara pertama pada termen yang ke-1, yaitu Bapak Rayu, pensiunan Kepala SD Bojong 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon izin tadi ya tanggal 16 Mei saya menggunakan anak saya, silakan rekan-rekan hasilnya saya berikan aja di gedung Senian ditunggu ya 16 Mei. Ya, kita lanjutkan untuk pertandingan dan segalanya kepada yang terdahulu. Yang pertama, mungkin saya menyoroti bahwa yang aktif itu ada 51 orang. Kalau kita lihat dari 51 orang itu adalah begitu minim untuk sebuah lokasi.
otomatis tanpa kita setujui pun bahwa revitalisasi itu harus terjadi, mau atau tidak. Maka dari itu langkah revitalisasi ini bisa dimulai setelah pertemuan itu, karena tidak bisa menolak, karena yang aktifnya itu adalah hanya sekian persen. Jadi hanya sekian, kalau 50 dari 300 orang, kalau dibayarkan 20%, jadi terlalu kecil. Hanya dari saya seperti ini. Ketika kita terjadi revitalisasi, otomatis ya ada pengembalian terhadap hasil dari revitalisasi itu, ada pengembalian dari revitalisasi, otomatis menggunakan sistem persentase. Ya. Jadi tidak dikebut, Jadi persentase, nanti kita di persen. Ada yang pribadi, ada yang di instansi, ada yang apa, itu adalah di persentase. Ya. Jadi belum tentu ketika kita punya simpanan 15 juta belum tentu lunas. Ya. Gitu. Dan ketika kita terjadi revitalisasi, dibuat perjanjian yang kalau dengan anggota, ya. Dibuat lagi perjanjian dengan anggota, tidak ada istilah, ya, tidak ada istilah ketika kita sudah pensiun berhenti jadi anggota aktif. Seperti saya nih, ya, sudah pensiun 2025, tidak otomatis bahwa kita ini berhenti dari anggota, yaitu tidak iuran. Jadi boleh revitalisasi tapi dilanjut. Jadi yang 300 orang masih anggota itu adalah dilanjut, ya. Gitu. Jadi keanggotaannya masih tetap aktif. Ya. Sekarang caranya bagaimana? Gampang kalau sekarang, ya. Koperasi menyediakan nomor rekening, jadi bisa lewat rekening. Ya. Saya mencoba dengan rekan-rekan yang dari Parigi itu, ya, arisan, ya ada arisan alumni SMP itu lewat rekening, tidak ada masalah. Ya. Jadi walaupun kita nanti mengadakan revitalisasi, tidak otomatis kita tidak aktif. Ya. Walaupun sudah pensiun ketika jadi anggota, coba dibayangkan. Ya. Apabila itu terjadi, semua anggota masih iuran 300 orang, kita akan jadi koperasi yang besar. Ya. Jadi tidak terlalu mengandalkan yang 2, sekian di luar. Ya. Jadi kita bisa membuat sebuah koperasi yang besar dengan 300 orang. Coba dibayangkan, dihitung aja, ya, dihitung aja. Minimal sekian 10 juta itu bisa terkumpul, dan hasil dari uang itu, ya, dari hasil iuran-iuran kita itu bisa untuk menyicil. Ya, jadi kita semakin kecil, tapi kalau bisa pinjaman dihentikan dulu sebelum benar-benar koperasinya kuat. Itu adalah pemikiran dari saya tentang revitalisasi. Apapun juga yang terjadi, revitalisasi itu tetap akan terjadi, ya. Karena anggota yang aktif akan habis tidak lama. Setelah saya tanya-tanya, 5 tahun dari sekarang anggota habis, ya. Jadi anggota itu habis, nanti koperasi akan dapat uang dari mana? Ya, otomatis kalau tidak dapat uang, ya kita tidak akan dapat apa-apa, ya. Itu, maka dari itu silakan, ya, nanti pengurus melaksanakan revitalisasi dengan perjanjian yang dibuat, ya, bahwa dalam revitalisasi itu anggota yang 300 itu tetap iuran.
tidak ada istilah sumber T karena keuangan kita, pinjaman-pinjaman simpanan kita sudah dibayar sebagian oleh koperasi. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan kalau masih ada untuk permen pertama, silakan Pak Sarif langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk menyampaikan anak-anak. Mohon maaf ini yang sebesar-besarnya. Saya masih teringat ketika rapat di SD Masyarakat, kalau tidak salah 3 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu. Ini mengenai kemacetan yang uangnya sangat besar sekali. Saya ingin tahu sudah sampai di mana usaha para pengurus. Kalau tidak salah pada waktu itu disampaikan oleh Rekopinda atau apa ya lupa lagi, yang sekian hampir ratusan juta. Nah itu ada di seorang manajer. Barangkali pendekatan yang sudah diusahakan itu melalui pendekatan religi, bagaimana melalui pendekatan hukum, bagaimana. Saya ingin tahu sudah sampai di mana itu usaha pengurus koperasi. Barangkali itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pembicara yang kedua, Pak Sarif. Masih ada satu kesempatan untuk termen pertama pembicara terakhir. Kalau masih ada silakan. Atau cukup? Sebelum termen kedua dibuka. Hadirin sekalian yang kami hormati, mari kita bahas dari 2 pembicara, yaitu Pak Rayu, kemudian Pak Sarif Usman. Kemudian sama-sama tentang uang yang macet. Ya. Pak Rayu sangat mendukung proses revitalisasi. Ya. Kami berasumsi bahwa revitalisasi itu salah satu jalan yang terbaik, dan juga kita menggarisbawahi revitalisasi itu sebagaimana dijelaskan oleh Pak Dr. Apri, kita akan menjual aset, sedangkan kita hanya punya aset ini gedung sama tanahnya sama gedung di Pasar Bejo. Itu kalau dianalisa di teropong nilainya hanya seberapa, jadi tidak mungkin untuk menutupi kerugian koperasi ini. Tapi dalam hal ini barangkali bisa mengurangi ya sedikit demi sedikit kerugian tersebut. Jadi disilakan. Kemudian tentang pembagiannya ya nanti bisa dimusyawarahkan kembali ya Pak Rayu. Jadi belum sampai kepada cara pembagian hasil revitalisasi. Kemudian dari Pak Sarif ya teruskan saja dulu Pak. Ya. Yang mohon maaf ya dari Pak Rayu ada yang kelewat. Dia mendukung atau mensponsori bahwa anggota pensiunan aktif kembali. Jadi pensiun tidak berarti berhenti. Sekarang rata-rata demikian karena diawali dari yang baru dulunya pas pensiun pas berhenti. Sakintan anak negara sakitan. Pelembah sambutan yang meluduk tapi sambutan yang besar simpannya berhenti. Jadi mohon kepada bapak-bapak dan ibu-ibu
Itu barangkali dari Pak Ayu. Dari Pak Sarjana sudah betul ya, dari awal-awal kami bekerjasama dengan Kopinda tentang urusan piutang melalui jalur pengacara. Nah, setelah itu memang kami pernah berhadapan dengan pengacara yang memang pada waktu itu dibantu oleh Kopinda. Alhamdulillah hampir berhasil. Cuma pada waktu itu kendalanya adalah tidak ditemukan ataupun tidak nampak ya, kesalahan ataupun kehilangan uang tersebut, sehingga memvonis beliau itu ini adalah kesalahan pengurus, karena laporan pertanggungjawaban pada waktu itu tidak ditandatangani. Sebelum sampai dengan pengacara dulu, memang sudah mengakui ya, YBS itu sudah mengakui di A sekian, di B sekian. Setelah naik ke pengacara itu katanya tidak ditemukan. Sebab itu pada waktu itu berhenti, kami tidak melanjutkan untuk proses untuk proses pencarian data tentang uang yang hilang itu. Tapi dalam hal ini tadi tersentuh bahwa pendekatan walaupun YBS-nya sudah meninggalnya, tapi keluarganya masih ada, insya Allah kami tetap akan menggunakan pendekatan sebagaimana tadi disarankan dari Kopinda dengan religi dengan pemberian pengertian bahwa apabila meninggal membawa utang itu ini dan sebagainya. Doakan saja mudah-mudahan ini bisa berhasil. Itu saja barangkali Pak Sarif dan Pak Rayu, apakah sudah puas? Mudah-mudahan tidak puas jawabannya ya. Kemudian untuk kami buka untuk pertemuan kedua, pembicara pertama, disilakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, akan saya lakukan. Pembicara pertama, permen kedua. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Terima kasih. Sebelum sampai kepada pembahasan selanjutnya, kami memberi kesempatan kepada Pak Haji Karno untuk menyampaikan laporan tentang tim penagih. Ya, tim penagih yang terdiri dari beberapa orang. Silakan Pak Haji. Alhamdulillah ada pemasukan maupun belum maksimal. Jadi kami tiap bulan biasa turun dibantu oleh beliau. Pembagian kerja nasib, nanti bayangkan tadi. Nah, sampai akhir yang mau silakan Pak Haji Karno untuk menyampaikan laporan. Assalamualaikum warahmatullahi dan saya berterima kasih pada kesempatan ini. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran
tidak. Saya selaku istrinya tidak diberitahu. Saya selaku anaknya tidak diberitahu. Tapi setelah saya mempunyai pengalaman pernikahan, ibu atau saudara anakku betul itu tidak dikasih tahu atau anakku tidak diberitahu karena orang tua tidak sempat memberitahukan. Tetapi kami diberi laporan dari Koperasi Insaf bahwa yang bersangkutan masih mempunyai hutang sekian. Kalau menurut pendapat saya, apabila di Ciharalang saya berkata begitu. Kalau mayit yang akan disampaikan ke pakuburan, ajengan kesaknya resken ia mayit tos mengaduh sambetan mugaduh sambetan mah memaksakan upami mugaduh perhitungan maka sambutan keluarga kesaksian ya abdi atau mau jadi hari anu almarhum ada dari sambutan naon kan pulau Batu tapi lila mah aya noleh itu Pak atau tahun payun ulah tahun payun kesasih payun insyaallah kita deui ka kitu ai sasih payun tepat kacang gaduh cek mohon atuh kesasih payun deui tapi lami-lami mah alhamdulillah aya itu masukan yang alhamdulillah santos jumlahkeun ku abdi sadaya kangen teh selama 1 tahun teh deui 10 juta 50 ribu. Jadi aya nu masihan 50 ribu, aya nu masihan kurang 50 ribu kurang penagihan. Nah, abdi pada tersakat pada anu sok jarangan penagihan pada dan ya kumaha lamun kurang 50 ribu tapi ulah tapi mah haji sejuta. Tapi alhamdulillah itu jumlah mah menang 10 juta 50 ribu. Nah, para wisatawan potensi umuri 10 juta 50 ribu. Terus seueur nu ngawea bahagia sing kabagian kami. Sing kabagian alhamdulillah anu kalarasan aya mah ku abdi atas sedikit kekuatan pengurus yang lainnya terus langsung ini masih. Nah, aya tau geus ada rapat tadi tos sampai WA bisa pada jalan deui Pak Haji kalau mau kapilih deui cenah jadi tim penagih abdi sing kabagian deui. Nah, can kira-kira lu pasti penawar di perusahaan apa pilih deui nama teh. Pokoknya nama insya Allah waktu dicatatkan bahkan sesuai dengan hasil musyawarah dengan pengurus Pak Karno di ranking cenah dicatatkan anu tos naon nyuhunkeun ka koperasi terus ditingali jumlah naon nasib pada di koperasina sakuman tadi terus ditugikeun jadi di peringkat satos di peringkat dulu di presentasi gaduh simpanan di koperasi itu menjeuna lamun dipasihan ieu tapi alhamdulillah eta anggota dipasihan 50.000 gen. Nah, alhamdulillah jadi alhamdulillah bahkan abdi mah yang masihan kieu Pak Haji cenah abdi ieu cenah kompes ban teu kaduaan bayar pangramalkeun cenah ban diharap-harap ada pengurus koperasi akhirnya mah konsultasi deui jeung pengurus teh ai suruh pada percaya aya lah cenah masihan abdi Pak Haji cenah akhirnya kalau salah sekali nambah aya jadi kitu tah dina kali itu penagihan dan alhamdulillah tapi kasobaran mah alhamdulillah aya pemasukan sok sanaos desa kumaha target ngen abdi teh aya tahoyong sapayun upama pilih jadi penagih teh di pengurusan di pengawas teh aya nu pilih mari kami dicarikan biasa kami sorangan tapi lamun jadi pengurus di pengawas mah lamun nyarekan teh jadi kasararea gitu jeung moal wantuneun lamun aya pengurus pengawas meureun kitu nyarekan teh saya perkara tidak ada punya jabatan nah apalagi mah lamun aya nyarekan oge kajeun kitu apakah karena tidak ada jabatan nah
upami ibu bapak mual nampi atau nampi mual pasihan mah mual dicatatkan dia kok bikin cepet mana kamu kalau pajarekan jadi kawas urah nu nagih pajak nah itu pak ini pembina punten jadi kalau itu abdi namun bapak kekumpul dari urah namun nagih pajak besok yang jarekan masyarakatnya kalau mandiri udah kata abdi di mana dia yang jarekan Numawi itu kayak kapaya rumah, tapi kapal besar pengawas. Kedua yang menyarankan tak mah salah satu osnat maka jangan umpami badan lagi pulang itu kurang timbul anu tujuan kahoyong masadayana bahkan upami biasa sadayana mah sakumaha kahoyong ketua dibagi zona jangan upami abdi katutim tujuan pengurus pengawas ayat 8 orang 8 107 15 halaman 15 mah biasa dibagi ke zona ayat 50 ayat 8 dan alasanana upami kos di 15 kali rumah Pak terus diganggu Numawi cenah upami badan Nabi Abdi mah di kaping biji di kaping 10 atau 15 kali kami upami 15 kali itu masih alasan sudah selesai ayat itu menyebabkan pun lanjut kenging gaji sakit dipotong utang sakit mung nabi 100.000 kanggo kebutuhan setiap hari dia pasti cepat dan sampai 100.000 mohon mohon kepada rahayu kulawaki na bukan hayang nabi dari cerita saluran sana masyarakat seribu omenan namun memperhatikan masa koperasi seperti ayat Allah kita usul ya gimana khususnya apa besar pengawas ini tingkat bayar maka upami yang besar pengawas mah moal nang iroskeun anu aneh-aneh sebab aya aneh-aneh mah perkara kamu sudah kudu betul sudah saksina aya soalnya bukan apa-apa beda mahakim saksina kita apa geus aya daeuh cara tanda buktina tah itu kan pada akhirnya kayak itu bener teh sama nah itu nah ieu jadi akhirnya teh sering gitu jadi geus sudah bayar tu saksina aya jadi pada akhirnya kayak kumaha mana benar itu kalau Allah ya boleh mesti terang gitu hari ayam urusan tokat semua mana bersaksina ulah sekolah gua pakai itu kan jadi pada akhirnya sampai selesai selanjutnya satu maha tadi peminta kalau yang dan insya Allah anu ketiga kakonya upami masih ada penjelasan mahkamah insya Allah yang berbuat secara kesadayana dan itu artinya kamu perlu diangkat ke dalam pandangan dan terang ayat operasi insan tapi kamu perlu sosialisasi dulu dijelaskan kok kamu bukan anak itu jadi artinya adalah operasi ke dalam pandangan santosna ayat penjelasan Roksana osah ditambah gaji abdi maju 16.870 dipotong USTKIP 16.000 2 miliar hari 1.870 dipotong koperasi 500 rupiah hari kabar karohok 460 rupiah dan untuk ongkos ke STKIP hari tambah ke 100 rupiah jadi lapor 460 ongkos ke STKIP mani 40 jadi sebuah hadiah alhamdulillah jadi alhamdulillah tak perjuangan dan kurung itu batak hati mah ada dekat rumah kamu pun berpribadi yang kolak ayatnya kolak pun anak
diatur hiji deui aya di SMP Universitas Kerja aya 2 anu hiji karek lulus di ITENA. Jadi alhamdulillah kami pada sadayana potensi kuring hari itu mah insyaallah barokah lah karasa ku abdi. Jadi barokah sanajan duit leutik tapi mahir. Dalam konsep matematika mah maka roda kalau ada perguruan tinggian seperti gelar bayar uang kuliah di luar itu kali satu cek matematika mau mamahi tapi dan cek Allah mamahi ke anak mah tamahi alhamdulillah. Jadi alhamdulillah lah hari rumah barokah sabab loba ngangkeun barudak anu diuras dan ngangkeun bahkan nanti mah sama boga murid anu jadi konektor aya anu jadi anu hari papangih di jalan teh sokong kosan alhamdulillah. Jadi pas arek ka Bandung arek bayar pancen Bandung bisa kuasa supir seueuh ka supir nanti oh eta jam PK di bola di anu jadi bebas kan kasih bayar aya sekolah ada tempo dahan deui aya mungkin deui mah mana bayar kan tukang samu teh barulah pabrik kan kamu jadi lu kali ini nanti penagih mah kumaha pribadina masing-masing dibangun itu kamar jadi laporan arek jarekan ulah kapakaron jarekan anak kesatria jeung insyaallah mah lain dari jarekan lah namun sama masalah semua sasaran Tapi nanti lu jadi ngaji ayo pakar mah pantas jarekan dan itu bukan jabatan awal kali carekan. Dipenta. salah jenah dia panginten dina pensiunan yang punya hutang dengan kapolres kamu kapayuna kada ada pernyataan siap untuk dipotong pada gaji ke-15 atau THR. Sabab nama insya Allah THR satu gaji ke-15 lamun anu gaji sabetan 100 juta tiap lain saya pernyataan ini dan insya Allah kami bersedia pernyataan itu mas kami dipotong KBJB akan nanti bang mantap akan nanti bang Wali akan nanti bang sampai insya Allah lah kami nanti ya sebab kami ya kalau sudah SKIP berbayar uang kuliah aja nama alimun ada pemotongan teh tapi jaminan ada mau dilakukan sih sakit itu dipotongkan insya Allah mereka nanti datang ke mata sakit itu kalau kita jaminan nama hari ini 3K kami mau masuk operasi karena pensiunan yang punya utang agar ada surat perjanjian atau pernyataan dari nasabah ahli waris untuk siap membayar potong dari bank yang bersangkutan tidak boleh itu kita insya Allah berkurang dari aktivitas sampai THR kapitalisasi aset di lingkungan maka kan kami kurang sadaya dari jual pada tidak berapa namun sadaya ada jual rumah di situ jadi lamun ada berubah tempatnya mah pernah kapan diperhitungkan baik kalau sana awas di ada oke untuk pemikiran keputusan operasi tak namun jadi tinggal pemikiran sakamar itu dari kapal untuk kanggo now ini operasi jadi di kantor daya di ruangan pimpinan kan bisa diperoleh tentang kasuun ya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rizwan sebagai ketua tim penagih piutang macet dengan doa operasi. Insya Allah nanti dari pengurus nanti mendampingi akan kami bagi tentang penagihan untuk ganti-gantian. Itu saja Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati. Setelah kalau tidak ada lagi termen
Jadi barangkali dari Dekopinda bisa lihat. Sebelum kami tutup ya, mungkin ada memimpin SHU, barangkali nanti ada ala-alanya sedikit ya. Dan Ibu Kopinda Pak Henry disilakan sebagai pembicara terakhir. Yang beliau adalah tim penyehatan koperasi Saputra. Terima kasih Pak Saudara Henry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pertanyaan mulai penyalahgunaan betul tadi sudah disampaikan bahwa sebetulnya dalam persidangan sebelum adanya acara dari sekolah yang bersangkutan itu sudah diakui beberapa oleh kalau tidak salah 300 dan 200 bahkan berdasarkan perhitungan angkanya terus berkurang sampai di kisaran lebih dari 1 miliar. Cuman persoalannya bahwa dengan munculnya pengacara dari pihak sekolah ini yang membuat perjalanan kita jadi rumit. Kami juga tidak mempersalahkan ketika beliau menunjuk pengacara, karena itu hak beliau. Tetapi kenapa tidak diaturnya keperluan dan tingkat administrasi? Kalau tidak salah 2 tahun atau 3 tahun yang lalu kami dari pemerintah sudah melalui semua yang ada di sampai desa itu dilakukan oleh internal. Hanya kami dengan Pak siang waktu waktu itu siang dan malam. Nah, cuma ada kesalahan sedikit dan ini yang tidak bisa ditolerir ketika kita mengajukan proses hukum. Kesalahannya di mana? Bahwa kami tidak bisa menuntaskan proses tawin di Bapak sekalian karena alat bukti, terutama bukti kas keluar ini yang tidak lengkap. Sehingga proses penghitungan antara penerimaan dan pengeluaran itu tidak bisa dilakukan. Untuk itu tidak langsung mengejar. Kalau misalnya itu tidak apa. Tapi kalau komunikasi proses tidak kalah dengan benar, tetap kita tidak bisa menunjukkan berapa sebetulnya nilai nominal yang ada di situ. Kalau berdasarkan menurut surat awal dari publikasi yang ada itu sudah sampai 1,7 sebetulnya. Yang pada ya itu sudah punya kekuatan kita. Kemudian yang berikutnya beliau itu sudah mengakui bahwa dia kurang segitu. Dan sekarang sudah bisa dikejar karena angkanya tidak bisa kita lakukan secara normatif. Nah, artinya ini mungkin bahan evaluasi kita ke depan bahwa sekecil apapun lembaga organisasi apalagi kaitannya dengan lembaga bisnis, hal-hal yang terkait dengan administrasi itu jangan dianggap sepele. Coba kalau misalnya bukti kas keluar lengkap pada saat itu sampai sedikit bisa kita buktikan. Gitu. Jadi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Walaupun tadi disampaikan kalau pada tahun kalau tidak salah tahun 2024 itu yang pertama kali dibuka. Ini kan sudah disahkan oleh rapat anggota itu betul. Tetapi sekalipun sudah disahkan oleh rapat anggota, apabila kemudian ada muncul temuan-temuan baru, baik itu merugikan ataupun menguntungkan bagi pihak kita bisa meminta kembali. Tapi begitu hasilnya terlupa ya. Abdi terus kemudian dapat kepada teknis administrasi untuk mencari titik lemah di situ. Tapi hanya karena tidak bisa dibuktikan oleh adanya bukti kas keluar, kalau bukti kas masuk sama lengkap, bukti kas masuk semua lengkap. Bahkan kami sudah melakukan percobaan ketika mau dibelokkan dengan input keluar. Nah ini yang tidak ada. Artinya kita tidak bisa melihat dalam bukti yang lain kecuali itu. Nah ini mungkin keteledoran pengelolaan administrasi pada saat itu di mana yang melakukan proses administrasi adalah orang
jelaskan sehingga mudah-mudahan pertama untuk ke depan kami mendukung proses revitalisasi. Kemudian yang kedua, setelah itu dilakukan punten-punten untuk para pengelola yang akan datang nanti atau yang karena juga masih berjabat karena masih dipertahankan, punten proses administrasi jangan diabaikan. Ini satu-satunya alat teknik yang bisa membuktikan sejauh mana tingkat pengelolaan keuangan. Insya Allah proses revitalisasi nanti siap membantu, tetapi kita tetap ada pada ibu dan bapak sekalian. Itu barangkali Pak Ketua tambahannya mungkin bisa menjadi gambaran. Oh ternyata kurang kene yang lupa. Tos kaitannya. Tapi ayo kurang jatuh ke apa ayo ulang diberikan. Kita terus beberapa kali ke dalam lubang yang sama. Sudah itu terakhir dan mari kita awali proses revitalisasi kemudian proses pembenahan. Dan saya sangat mendukung tadi dari Pak Hasan ya tentang penetapan untuk para pensiun jangan lupa. Dinahartos ieu dan bapak sekalian ya. Bukan berarti ketika ibu dan bapak pensiun maka berakhir pula keanggotaan KPR Pusat, tidak. Karena memiliki dua hal yang berbeda antara lembaga institusi dengan lembaga koperasi. Cuman hanya kebetulan koperasi pihak para anggotanya adalah para pegawai yang ada di lingkup miskin. Sementara anggaran dasar dan anggaran itu mandiri, khusus KPR Pusat tidak dibatasi bahwa keanggotaan seorang berakhir ketika pensiun. Sebab keanggotaan berakhir pertama karena mengundurkan diri atas keinginan sendiri, dua meninggal, ketiga diberhentikan oleh pengurus karena sifat itu saja. Tidak ada kaitannya dengan aktif atau pensiun. Itu nampaknya mudah-mudahan ibu dan bapak menjadi pejuang berikutnya dan mudah-mudahan kembali seperti KPR Pusat ini ke masa kejayaan seperti dahulu lagi. Itu memungkinkan sekali. Itu bisa dibuktikan hari ini ibu dan bapak menghadiri rapat anggota tahunan ke-62. Masih ratusan yang belum. Artinya kita masih ada di posisi yang memiliki kekuatan cukup besar. Itu barangkali mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi beliau adalah tim dari Bapeda yang sama pendamping kami selama mungkin koperasi Pusat belum begitu kembali dan yang utuh. Sebelum terakhir masih ada pembicaraan tambahan dari pengurus lain di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menyangkut tadi yang disampaikan oleh Pak Yudhano, terutama harapan kita tentang keanggotaan dari jasa. Kita sangat berharap pembangunan Sabtu ini nanti dengan bergabungnya para pendidikan. Apalagi sekarang pendidikan yang dulu yang perlu waktu sekitar keseluruhan yang perlu waktu jadi banyak peluangnya. Persoalannya ketika tadi Bapak kita membandingkan pada saat kita dulu masuk jadi PNS, kita sudah dihadapkan dengan kepala sekolah dan semua PNS yang masuk di Insaf juga kondisi Insaf bagus. Kepala sekolah itu komisaris, kan? Dia memotivasi tinggi. Guru-guru yang lain juga memotivasi. Angka di lancar bagus, penghasilan bagus, pinjaman lancar. Nah sekarang bagaimana komisaris dan PNS yang ada juga yang sudah di sekolah, kalau yang tidak punya utang itu sudah pada keluar. Banyak tahun keluar. Yang tidak punya, yang tahu yang punya sulit ya kalau mau keluar dan bertahan dan melakukannya. Tapi yang tidak punya utang maksa mau keluar dengan segala cara dia keluar. Jadi di mana tujuannya untuk kebijakan? Bagaimana komisaris bisa ayo masuk dia sudah keluar, dia sudah dimaksa keluar, jadi kondisinya sulit. Tapi tadi ada harapan nih, harapan kalau kita benar-benar ingin memanusiakan
lagi. Tadi usulan dari Pak Ayu, bagaimana kalau para pensiun ini aktif lagi? Yang sudah tidak biasa jadulnya pensiun juga berhenti wajib bulan segala macam berhenti kembali masuk itu luar biasa. Komisaris masuk, PNS masuk, tidak kayak masuk. Tapi harus punya syarat-syarat penunjukan itu. Tapi walaupun demikian kita berdoa selalu ada peluang upaya hanya secara logis itu kajian bagaimana kalau kondisinya demikian. Hanya kalau tadi kesepakatan tadi harapan dari Pak Ayu dan kita semua menjadinya mudah-mudahan jika itu berjalan insya Allah kita juga bisa ini bahwa untuk menjadi anggota yang baik dan maksimal saja terima kasih Terima kasih. Itu yang kami katakan seperti itu kondisinya ya. Ya belum ngajak teman-teman pakai melalui guru. Hadirin sekalian yang kami hormati, mungkin sampai kepada penghujung acara. Ya. Sebelumnya untuk pengesahan apakah laporan pertanggungjawaban pengurus KPU Desa Bojong dan pengurus dan pengawas nomor buku 2026 diterima? Ya. Sekali lagi diterima? Terima kasih. Insya Allah kami tetap bertahan untuk melanjutkan sekuat mungkin, semampu dan sebagainya. Itu apa saja kami ini pengurus sehat walaupun usia terus bertambah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami serahkan kepada Ya, terima kasih guys. Ini rapat anggota tahunan RAT tahun Terima kasih 2025 KPRI Desa Bojong, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Ya. Untuk itu, mari Tanggal kita akhiri Bojong Mengger dengan Minggu doa 26 April 2026 Gedung Sebangunan KPRI Desa Bojong. Terima kasih guys. Ya, sudah selesai. Mudah-mudahan sebagai pijakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Pak Dadang, ya, Pak Dadang, barangkali ada SHR yang atau apalah istilahnya